Hai teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap ke teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sundari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang, tepatnya pada program studi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1905520004 dari kelas akuntansi A1, yaitu dengan mata kuliah audit bank dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Simak terus ya teman-teman videonya. Perkenalkan, saya Amelia Putri Cahyani, NIM 1905520012. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi, tepatnya pada kelas A1 dengan mata kuliah Audit Bank dan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Arsyita Aulia Rohma dengan NIM 1905520029 dari kelompok mata kuliah Audit Bank Akuntansi A1. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian BPR ya teman-teman. Apa sih BPR itu? BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sedangkan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keduanya itu hampir sama teman-teman, cuman perbedaannya kalau BPRS itu sesuai dengan unsur-unsur syariat Islam atau unsur-unsur syariah. Selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang LPS. LPS sendiri yaitu singkatan dari Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkat KPMM, yaitu merupakan rasio modal terhadap aset tertimbang menurut resiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPRS sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPRS serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum dari BPRS. Bukan cuma itu saja, istilah-istilah yang lain yang terdapat pada BPR dan BPRS ada dua istilah. Yang pertama itu ada istilah kas keliling dan istilah payment point. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Apa sih itu kas keliling? Kas keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau konter BPR dan BPRS yang tidak permanen, tidak termasuk dalam kegiatan promosi. Nah, jadi ini di sini mereka bank BPR dan BPRS itu memiliki fasilitas kas keliling bagi nasabahnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu payment point.
Payment point yaitu kegiatan pelayanan kas yang dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kegiatan antara BPR dan BPRS dengan pihak lain atau pada suatu lokasi tertentu, setiap untuk pembayaran tagihan telepon, biaya listrik, gaji pegawai, BPJS, dan pembayaran e-commerce lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu BPR dan BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh, ini syaratnya ada 3. Yang pertama itu warga negara Indonesia. Jadi pemiliknya harus warga negara Indonesia dan memiliki KTP warga negara Indonesia. Untuk warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki BPR atau BPRS. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia secara seluruh pemiliknya warga negara, merupakan badan hukum yang pemiliknya itu adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Dan yang ketiga yaitu pemerintah daerah. Sedangkan bentuk hukum BPR dan BPRS itu ada 3. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Apa sih perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas yang selanjutnya disingkat perseroan atau disebut PT yang biasanya kita sebut, yaitu adalah bagian dari badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini disertakan peraturan pelaksanaannya. Jadi, perseroan terbatas itu dibentuk oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan dan peraturan seperti itu. Nah, untuk syaratnya tersendiri adalah perseroan terbatasnya ini yang dimiliki adalah warga negara Indonesia ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu berupa koperasi. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi kalau koperasi ini mereka berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang Koperasi dan mereka itu berasaskan asas kekeluargaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perusahaan daerah. Pengertian dari perusahaan daerah atau suatu perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa perusahaan daerah termasuk sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Jadi biasanya BPR itu juga milik perusahaan daerah. Jadi penguasanya itu bukan perorangan atau badan lembaga. Ini biasanya terdiri dari daerah. Seumpamanya BPRS pada Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, atau Kota Semarang seperti itu. Jadi per daerah. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR dan BPRS. Status pengawasan itu tersendiri dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengawasan normal, yang kedua ada pengawasan insentif, dan yang ketiga ada pengawasan khusus. Nah, pada bagian pengawasan normal ini akan saya bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengawasan normal. Apa sih pengawasan normal atau apa yang disebut dengan pengawasan normal? BPR atau BPRS berpengawasan normal adalah pengawasan terhadap BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam berpengawasan khusus.
sedangkan BPR dan BPRS dalam pengawasan normal memiliki permasalahan-permasalahan yang signifikan, wajib menyampaikan rencana tindak setelah tanggal permintaan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi, Dewan Komisaris, dan atau pemegang saham pengendali dari BPR dan BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak atau biasanya disebut action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS yang termuat dalam rencana tindak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian tingkat tinggi kesehatan BPR dan BPRS. Nah, selanjutnya yaitu ada pengawasan insentif. Pengawasan insentif akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Sundari. Di sini saya akan membahas mengenai pengawasan intensif dari BPR dan BPRS. Pengawasan intensif bagi BPR dan BPRS ini terjadi apabila Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif karena dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kemudian dari BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif ini terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, kriteria penetapan BPR dan BPRS, kemudian jangka waktu penetapan BPR dan BPRS, tindakan pengawasan BPR dan BPRS, penambahan modal BPR dan BPRS, kemudian laporan realisasi rencana tindak, serta yang terakhir kriteria BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan intensif. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kriteria penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Dalam penetapan kriteria ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama pada tanggal 31 Desember 2019 serta pada tanggal 1 Januari 2020. Yang akan kita bahas pertama pada periode 31 Desember 2019. Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dalam pengawasan intensif dan harus memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. CR atau cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun sama dengan atau lebih dari 3%. Dan yang kedua, tingkat kesehatan bagi BPR dan BPRS. Bagi BPR dengan predikat kurang sehat selama 3 periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat. Dan yang kedua untuk BPRS, peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Selanjutnya pada periode 1 Januari 2020, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 12%, namun sama dengan atau lebih dari 8%. Cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama dengan atau lebih dari 4%.
Serta yang terakhir, tingkat kesehatan BPR pada peringkat komposit 4 selama 3 periode berturut-turut atau komposit 5. Untuk jangka waktu penetapan BPR dan BPRS ini, paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif dapat diberikan apabila BPR atau BPRS memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM dan cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Kemudian untuk tingkat kesehatan BPR atau BPRS sendiri masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. Berikutnya, dalam pemenuhan kewajiban BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif ini, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR. Rencana tindak paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR disertai jangka waktu penyelesaiannya. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Kemudian apabila dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan tersebut, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan yang disampaikan. Dan apabila dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. 2. Laporan realisasi rencana tindak. Dan yang terakhir atau yang ketiga, daftar pihak terkait secara lengkap. Selanjutnya, untuk permasalahan permodalan, dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena masalah permodalan. BPR atau BPRS dan pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak. Kemudian, rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS harus mencerminkan kemampuan BPR dan BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, untuk tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan, yang pertama bagi BPR sendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Selanjutnya untuk BPRS yaitu mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Laporan realisasi rencana tindak BPR atau BPRS.
Dalam penyampaian laporan realisasi rencana tindak ini, BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan setiap akhir bulan. Selanjutnya untuk jangka waktunya, paling lambat disampaikan pada 7 hari kerja bulan berikutnya. Laporan realisasi memuat paling sedikit permasalahan BPR atau BPRS, kemudian tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS itu sendiri, dan yang terakhir waktu pelaksanaan perbaikan tersebut. Selanjutnya, kriteria BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif. Pada kriteria dikeluarkannya BPR atau BPRS ini, terdapat 2 periode sama dengan kriteria penetapan yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama pada periode 31 Desember 2019 dan pada periode 1 Januari 2020. Oke, kita akan bahas yang pertama mengenai kriteria keluarnya BPRS dari pengawasan intensif. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif. Dalam hal BPR atau BPRS harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%, cash ratio selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%, dan tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3 bagi BPRS. Selanjutnya pada periode 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif. Dalam hal BPR atau BPRS harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kriteria KPMM paling sedikit 12%, kemudian cash ratio rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%, serta tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR yang bersangkutan. Kemudian dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif. Dan yang kedua, menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Selain menerapkan tindakan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan hal-hal selain itu. Yang pertama, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota Dewan Komisaris BPR. Yang kedua, meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar
seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR atau paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPRS. Tindakan pengawasan yang harus dilakukan BPR atau BPRS memuat 10 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperkuat modal BPR termasuk melalui setoran modal. 2. Mengganti anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR. 3. Menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. Yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain. 5. Menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain. 7. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang disamakan dengan itu kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS untuk imbalan kepada pihak terkait. 8. Tidak melakukan penambahan jaringan kantor. 9. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir atau yang ke-10, tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Arsyita Aulia Rohmah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus sesuai dengan referensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 garing POJK.03 garing 2017. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus dapat terjadi apabila BPR dan BPRS dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan keberlangsungan usahanya. Selain itu, penetapan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus ini dapat dilakukan tanpa didahului oleh pengawasan secara intensif. BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus terbagi menjadi 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai kriteria dari BPR dan BPRS dalam penetapan pengawasan secara khusus. Yang kedua mengenai jangka waktu penetapan BPR dan BPRS secara khusus. Yang ketiga mengenai penambahan modal pada BPR dan BPRS pada pengawasan khusus. Dan yang keempat mengenai tindakan pengawasan yang dilakukan oleh BPR dan BPRS. Kriteria penetapan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus. Dalam kriteria ini terbagi menjadi 2 kriteria dengan berbeda periode. Untuk periode yang pertama yaitu periode sejak dimulainya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio kewajiban penyedia modal minimum harus berkisar antara 0% sampai dengan 4%. Kemudian kriteria yang kedua yaitu rata-rata dari cash ratio selama 6 bulan terakhir harus berkisar antara 1% sampai dengan 3%. Kemudian untuk periode yang kedua
Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio kewajiban penyedia modal minimum atau yang biasa disebut dengan KPMM harus berkisar antara 2% sampai dengan 8%. Kemudian kriteria yang kedua yaitu mengenai rata-rata cash ratio selama 6 bulan terakhir harus berkisar antara 1% sampai dengan 4%. Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus ini dilakukan apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif ini terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan pengawasan khusus yang diberikan kepada PPR maupun PPRS. Jangka waktu penetapan PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan keberlangsungan usahanya. Jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus ini paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dikeluarkan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis baik kepada PPR maupun PPRS mengenai penetapan PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus yang disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh PPR maupun PPRS. Penambahan modal. Penambahan modal di sini dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas baik dari PPR maupun PPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 bulan mendatang. Selanjutnya, penambahan modal juga mengacu pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum. Bagi PPR, mengacu pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPR dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum. Sedangkan bagi PPRS mengacu pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PPRS tersebut dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum. Penambahan modal yang ketiga mengenai kriteria rasio baik KPPM maupun CM. Untuk periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan mulai diberlakukan pada tahun 2019, PPR dan PPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal rasio KPMM paling sedikit 8%, dan untuk cash ratio rata-rata itu sebesar 4% selama 6 bulan terakhir.
Sedangkan pada tahun 2020, BPR dan BPRS dalam pengawasan khususnya wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio kewajiban penyedia modal minimum atau KPMM paling sedikit 12% dan untuk cash ratio rata-rata paling sedikit 5% selama 6 bulan terakhir. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Selain dua tindakan yang dilakukan BPR ataupun BPRS mengenai penambahan modal dan menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan, tindakan yang wajib dilakukan oleh BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus yaitu yang pertama dengan menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham sebagai pengendali BPR ataupun BPRS. Tindakan yang kedua yaitu merealisasikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh BPR maupun BPRS. Tindakan yang ketiga yaitu menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat dilakukan 5 hari kerja sejak pelaksanaan atau pencapaian rencana tindak dicapai. Tindakan yang keempat yaitu melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan atas permasalahan BPR atau BPRS yang paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan atas permintaan otoritas jasa keuangan. Tindakan yang kelima yaitu menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Tindakan yang keenam yaitu melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yang meliputi laporan keuangan terkini, yang kedua mengenai rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, dan yang ketiga informasi dan dokumen terkini yaitu berupa daftar simpanan nasabah dan daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. Tindakan pengawasan khusus yang dapat diambil ketika BPR ataupun BPRS dalam pengawasan normal maupun intensif mengalami penurunan rasio, maka untuk rasio KPMM akan disamakan atau dikurang dari 0% dengan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama atau kurang dari 1%, terjadi selama periode ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Untuk periode 1 Januari 2020, rasio KPMM disamakan atau kurang dari 2% dengan CR rata-rata selama 6 bulan sama atau kurang dari 1%. Dalam penetapan pengawasan khusus BPR atau BPRS ini wajib diselesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh BPR maupun BPRS dengan jangka waktu
paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan diberlakukan. Jangka waktu tersebut tidak membatasi waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam melakukan penelitian terhadap upaya-upaya perbaikan yang dilakukan BPR atau BPRS. Setelah penelitian ini selesai dilakukan, maka OJK akan menetapkan BPR atau BPRS itu keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus. Setelah itu, OJK akan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan mengenai BPR atau BPRS yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus. Pemberitahuan kepada LPS atau lembaga penjamin simpanan ini dapat disertai dengan informasi mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan. BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan ini dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana ini mulai diberlakukan sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sampai dengan BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menempatkan pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus. Penempatan pengawasan ini tidak akan mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban yang dijalankan oleh BPR atau BPRS. Materi berikutnya mengenai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS. BPR atau BPRS yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS dalam pengawasan khususnya telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus ya dan tidak memenuhi kriteria yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4% dalam periode 31 Desember 2019. Dan yang kedua, untuk rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4% dalam periode 1 Januari 2020. Sedangkan untuk BPR atau BPRS yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila masih berada dalam jangka waktu pengawasan khusus namun mengalami penurunan, maka rasio KPMM menjadi sama atau kurang dari 0% dengan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama atau kurang dari 1% dalam periode 31 Desember 2019. Dan untuk periode 1 Januari tahun 2020, rasio KPMM menjadi sama atau kurang dari 2% dengan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama atau kurang dari 1%. Pelaporan BPR atau BPRS. Pelaporan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus ini wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Laporan ini wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya. Dalam hal hari kerja,
dapat melampaui batas akhir dari jangka waktu pengawasan khusus, di mana laporan ini wajib disampaikan paling lambat 1 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus tersebut dimulai. Yang terakhir mengenai sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada PPR ataupun PPRS dalam pengawasan khusus yang melanggar beberapa ketentuan yang telah diberlakukan, yaitu terdapat 4 sanksi administratif. Yang pertama berupa teguran tertulis, yang kedua tentang penurunan tingkat kesehatan atau TKS, kemudian yang ketiga penghentian sementara sebagian kegiatan usaha PPR ataupun PPRS, dan yang keempat mengenai pencantuman anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan PPR atau PPRS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan PPR ataupun PPRS. Sedikit motivasi dari saya bagi teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah atau berputus asa dalam meraih harapan. Yakinlah bahwa teman-teman bisa melakukannya, dan apapun yang akan terjadi, yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang akan jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua. Sebelum menutup perjumpaan kita pada presentasi kali ini, saya ingin memberikan beberapa motivasi kepada teman-teman semua, yaitu a little progress each day in yourself, it's adding up to big results. So, stop wishing and start doing. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam diri kita akan menghasilkan suatu hal yang besar. Jadi, berhenti berharap dan mulailah bertindak. Kami dari Universitas Tigubang Unisbank Semarang mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung dengan kami untuk membantu teman-teman dalam bertindak untuk menggapai impian yang kalian inginkan. Tentunya Universitas Tigubang Semarang dilengkapi dengan teknologi yang sudah berevolusi 4.0 dengan dosen-dosen yang sudah berprofesional. So, buat teman-teman semua, kita tunggu kedatangannya ya. Terima kasih.